Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kurniatur. Beberapa kesempatan kemarin ada banyak jemaah dari Kurniatur yang daftar, dan pendaftar itu ingin umroh tanpa pendamping. Jadi yang daftar adalah seorang perempuan yang nggak ada mahram untuk pemberangkatannya. Sedangkan regulasi Kurniatur sejak 2019 kita istiqomah agar tidak menerima perempuan untuk safar atau berumroh tanpa mahramnya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan bukan dari kata-kata seorang ustadz ya, tapi saya yang pernah berpengalaman beberapa kali untuk menjadi tour leader untuk beberapa kesempatan bersama Kurniatur. Jadi mari kita bahas perempuan safar tanpa mahram dari sisi agamanya maupun regulasi dari travelnya. Dalam acara Nadi, narasi dan deskripsi bersama Kurniatur. Semua wanita yang ingin mengerjakan umrah dan haji kini tidak lagi diwajibkan dengan kehadiran mahram. Pengumuman itu dibuat Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufik Fauzan Al-Rabiah di Kedutaan Arab Saudi di Mesir. Ia bakal memudahkan golongan wanita, terutama bagi mereka yang benar-benar berhasrat mengerjakan umrah. Jadi pada awal musim kemarin setelah COVID-19, Kerajaan Arab Saudi menerbitkan bahwa perempuan usia 45 tahun bisa melaksanakan umroh tanpa mahram dengan catatan harus bersama rombongan atau ada yang mendampingi. Dari berita ini, maka banyak yang mungkin sudah sangat rindu dengan Baitullah mendaftar ke travel Kurniatur. Dan ya, pendaftarnya perempuan tanpa mahram, dan mereka berpendapat bahwa peraturan Arab Saudi sudah memperbolehkan nih perempuan berangkat tanpa mahram. Cuman kita mesti istiqomah dengan peraturan bahwa perempuan umroh tetap harus wajib dengan mahram. Ya, diantaranya yang memang sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim dan juga Bukhari, tidak halal seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melaksanakan perjalanan lebih dari 1 hari 1 malam tanpa didampingi oleh suami atau mahramnya. Ditambah lagi dengan hadis di mana ada seorang sahabat yang telah terdaftar dalam perang. Lalu istrinya mengajak sahabat ini untuk melaksanakan haji, dan sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah terdaftar di dalam perang ini, tetapi istri saya mengajak saya untuk berhaji." Maka Rasulullah menjawab, "Keluarlah dari daftar perang itu dan temani istri Anda berhaji." Oke, kita sepakat ya. Ibadah yang benar itu mengikuti cara-cara Rasulullah. Dan apabila kita melanggar tata caranya, ditakutkan di sana ada dosa atau kemadharatan. Meskipun para ulama dari mazhab Syafi'i dan juga Maliki berpendapat bahwa selama perempuan itu didampingi oleh seorang perempuan yang dapat dipercaya, maka diperbolehkan untuk melakukan safar tanpa mahram. Terus dalam perjalanan pun aman dan tidak ada bahaya. Lalu perempuan itu menutupi auratnya, berpakaian syar'i dan tidak menggoda selama syarat-syarat itu terpenuhi, diperbolehkan. Tapi dalam hal ini haji ya, bukan umroh, karena haji kan hukumnya wajib. Sedangkan umroh bisa dilakukan kapan saja. Jadi untuk jemaah yang daftar tanpa mahram, kita masih menyarankan kepada jemaah kalau misalnya selama ingin ikut umroh, silakan dicari pendampingnya. Balik ke belakang, beberapa pengalaman dari Kurniatur. Kita sudah memberangkatkan umroh dari tahun 2015, dan ya selama itu kita selalu memperbaiki sistem kita, selalu memperbaiki peraturan kita agar lebih baik lagi. Dan dari masa 2015 sampai sekarang ini kita mengalami berbagai hal mengenai peraturan ini. Mungkin ada yang daftar lalu bilang, kok di travel ini bisa loh berangkat umroh perempuan tanpa mahram. Terus dulu saya pernah berangkat dengan Kurniatur dan itu pun saya tanpa ditemani oleh mahram. Jadi itu khilaf dari Kurniatur. Sejarahnya sejak kita mendirikan travel umroh ini, kita berkomitmen untuk memperbaiki sistem baik dari segi pelayanan maupun sesuai sunnahnya ya. Umroh itu ibadah. Kalau sejak awal saja kita melanggar hal-hal ini, ditakutkan bahwa umroh kita
capek-capek perjalanan dari rumah ke bandara, lalu melanjutkan perjalanan ke Madinah, Mekah. Di sana 9 hari perjalanan yang sangat melelahkan, termasuk di dalamnya ada umroh, lalu pulang lagi ke Indonesia. Apabila sejak awal kita melanggar syariatnya, yang dipertanyakan itu apakah ibadah kita ikhlas? Apakah Allah akan menerima amal ibadah kita? Kami sebagai travel umroh Kurnia Tour ingin membantu jemaah sebaik mungkin dari segi pelayanan, dari segi di sananya, dari segi mutawif yang di sananya. Kami berharap bahwa jemaah sekalian itu umrohnya itu mabrur, dan juga saat kembali dari sana itu dalam keadaan berilmu. Kita itu ke sana bukan cuma sekedar untuk jalan-jalan, tapi melaksanakan ibadah. Kita dapat fikihnya, kita dapat syirahnya. Kita datang ke sini dalam keadaan imannya lebih kuat, ibadahnya lebih rajin. Kami harap seperti itu. Makanya sejak awal diharapkan bahwa jemaah-jemaah diedukasi saat manasik, saat selama perjalanan. Jadi supaya jemaah itu berangkat dari sini, pulang dari sana itu membawa manfaat pada jemaah, dan semoga umroh yang sahabat lakukan selama di sana itu umroh yang mabrur. Kami pernah mengalami kejadian di mana ada jemaah kami yang meninggal dunia selama di sana, dan juga ada yang meninggal saat perjalanan pulang ke Indonesia. Dan kebetulan kedua kejadian itu adalah sosok perempuan, dan kebetulan saat melaksanakan itu didampingi oleh mahram. Jadi pas kejadian ada keluarga yang bisa menangani. Apabila keberangkatan itu adalah sahabat perempuan tanpa mahram, yang ditakutkan hal-hal yang seperti itu terjadi. Dan pada saat melaksanakan, ditakutkan itu tak ada pendamping. Maka akan sangat menyulitkan selama regulasi di sana untuk pengurusannya. Selama di sana itu, antara laki-laki dan perempuan itu kamarnya dipisah. 4 orang untuk laki-laki, 4 orang untuk perempuan. Nah, apabila yang daftar itu laki-laki, maka kita masih bisa mensetikan untuk satu kamar dengan tour leadernya atau mutawifnya. Tapi beda dengan perempuan, maka akan digabungkan dengan perempuan yang lainnya. Nah, ditakutkan apabila digabung dengan perempuan yang lainnya, yang emang awalnya tidak kenal, lalu emang kenalan, kita bisa mengakrabkan diri, lalu berangkat ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ya takutnya terpisah dengan rombongan dan tersesat. Yang kami takutkan seperti itu dikarenakan di Masjid Nabawi pintu perempuan dan pintu laki-laki itu terpisah. Jadi tour leader atau mutawif tidak bisa saling mengawasi ke jemaahnya. Ditambah kita itu berangkat 44 rombongan, 45 dengan tour leadernya. Kalau misalnya yang daftar 1 orang tanpa mahram, terus tour leadernya harus fokus pada satu orang itu, yang ditakutkan kita tidak fokus ke 43 jemaah yang lainnya. Lalu yang ditakutkan itu dikala sahabat perempuan sakit atau ada apa-apa di sana, itu akan menyulitkan juga meskipun kita bisa membantu sebisa mungkin. Cuman beda kalau misalnya ada pendamping gitu. Apalagi kalau misalnya sahabat mempunyai riwayat penyakit yang kami tidak tahu, meskipun pada saat pendaftaran kita kasih form pendaftaran surat sehat ya. Jadi di sana bisa diterangkan nama ibu, riwayat sakit apa dan apa-apa, nanti ditanda tangan. Tetap saja pas saat sakit itu akan menyulitkan juga untuk jemaah merasa nyaman saat melaksanakan perjalanan. Lah, ini kan gak apa-apa, lagian Arab Saudi sudah memperbolehkan perempuan 45 tahun tanpa mahram. Oke, perempuan 45 tahun bisa berangkat tanpa mahram dikarenakan berpendapat bahwa 45 tahun itu udah menopause, udah kelihatan tua gitu. Tapi Masya Allah, zaman sekarang itu usia 45 tahun itu masih lebih cantik dibanding perempuan 45 tahun pada zaman dulu. Mungkin ya karena perawatan skincare atau yang lainnya. Yang ditakutkan pada saat di sana itu ditakutkan menjadi fitnah untuk sahabat perempuan yang daftar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.